wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamana min ulumil ulama ila amilin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul hakim mubin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Summa salatullah wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil din. Yang saya hormati, saya ada beberapa calon pengurus BC Haji Mahmudin sebagai wakil rais, kemudian ada ketua wakil sekretaris Haji Jang Yusuf, kemudian juga ada Pak Hasan. Yang saya hormati pengurus MBC Jawa Timur dari Ustaz Salam, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Kemudian roisnya Ustaz Asep ini, kemudian ketua juga MBC Jawa Timur, bakal polisi beserta jajarannya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa HPH ya. Halal bihalal dalam rangka boleh katakanlah konsolidasi antara sesama pengurus MBC Jawa Timur. Mudah-mudahan pengurus yang sudah terbentuk dan SK-nya sudah diperoleh, tinggal menunggu pelantikan ya Pak ya. Mudah-mudahan ini bisa kompak selalu di dalam membesarkan NU di MBC Jawa Timur. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya berada di hadapan Bapak sekalian ini, boleh katakanlah sering disebut bagian dari pengurus calon pengurus berikutnya di PCNU 2022-2024. Begitu ya, maaf. Mudah-mudahan ini sebentar lagi SK dari PB akan turun, dan kemungkinan juga pada bulan Mei ataupun di awal Juni akan diadakan pelatihan PC. Setelah itu PC ikuti oleh PC Pak ya. Nah, siap. Jadi selama ini kalau PCNU masa IFMA 2022-2027 belum ada aktivitas yang berarti, hanya sekedar seremonial menghadiri acara-acara, belum bisa bertindak inilah itulah, memang merasa belum punya kekuatan secara kalau de facto sudah ya, tinggal dicur aja administrasi. Walaupun itu sudah ada saran dari kita, silakan jalan dari ketua PW-nya, dari logisnya berjalannya seperti biasa. Namun kita juga tahu dirilah karena SK betul. Hadirin rahimakumullah, selama mungkin saya menjabat wakil rais di PCNU kurang lebih 15 tahun dan sering berinteraksi dengan pengurus MBC Jawa Timur yang dipastikan ada kesalahan ataupun kehilapan baik ucap maupun perilaku. Sekiranya saya mohon maaf, dan mari kita sama-sama untuk ya saling memaafkan di antara kita. Hadirin rahimakumullah, saya membaca satu tafsir. Tidak ada dalam Al-Quran perintah untuk minta maaf. Tidak ada. Yang ada perintah untuk memaafkan. Silahkan dicari. Tidak ada satu ayat pun yang memerintahkan kita untuk minta maaf. Yang ada justru diperintahkan untuk memaafkan. Ya, buzil afwa. Jadi ambillah pemaafan. Kemudian dalam ayat lain tadi dibacakan oleh wal afina nas. Paspahi sofal jamila. Terus dari dalam Al-Quran wal taqwa ahqqul taqwa. Semua perintah-perintahnya menjurus kepada memaafkan, bukan untuk kita maaf. Padahal minta maaf itu wajib.
ya. Nah, ada apa di balik hikmah? Nah, hikmah di balik kita disuruh memaafkan daripada kita. Karena untuk memaafkan itu, ya, jauh lebih sulit untuk apa? Kita maaf. Bahkan ada istilah, ya, orang tidak bisa memaafkan bertahun-tahun. Satu, yang kedua meminta maaf memaafkan itu perlu kebesaran hati. Tidak bisa dipaksakan. Ketika dipaksakan tapi kalau hatinya tidak luas, tidak lapang, itu akan seperti api dalam sekam. Yang ada dendam, yang ada kebencian, yang ada permusuhan. Karena berat. Ya. Jadi masih lebih ringan meminta maaf daripada aja redaksinya wa'fu. Kemudian hadir rahimakumullah. Banyak sekali beberapa fadilah daripada kita memaafkan kepada orang lain. Tadi disebutkan oleh Ustaz kita ayat 133 Al-Imran ya. Wala'afina minas. Ciri orang yang bertakwa itu diantaranya adalah orang yang mau memaafkan. Kemudian lagi dengan memaafkan kita tidak akan hina, tapi justru kita akan menjadi mulia. Betul nggak? Ada hadis Nabi yang mengatakan, "Maka tidaklah Allah menambah seorang hamba, ya, yang memaafkan itu kemuliaan." Jadi sekali lagi, semakin kita sering memberikan itu maaf kepada seseorang, maka disitulah Allah akan selalu menambah kemuliaan. Mau jadi hina, namun ayat batu minta maaf kepada kita, dan kita maaf. Ya, tapi justru sebaliknya kita akan semakin hina ketika kita tidak memaafkan kesilapan kesalahan. Ya, makanya bagi saya sebelum diminta maaf oleh bapak-bapak, saya ingin menjadi warhafirin nas. Para hadirin rahimakumullah, ya, itu saja barangkali yang berhubungan dengan halal bihalal. Kemudian tentunya kita ini NU di Kerawang ini terutama di Jambi ya, yang boleh katakanlah sudah merupakan kota, sebagian sudah menjadi kota yang tentunya ini sangat heterogen sekali. Orang-orang yang datang kepada kita ini banyak dari berbagai macam ya suku dan juga pemahaman. Nah, oleh karena itulah maka ini merupakan PR besar bagi kita semua. PR besar bagi NU sekarang ini. Kalau kemarin saya menghadiri halal bihalal dan dialog LP Ma'arif PWNU, Rois PWNU melihat bahwasanya Indonesia ini ya kalah oleh Malaysia karena pada saat itu Pak Harto lebih mendahulukan membangun ekonomi daripada pendidikan. Nah, pendidikan ini ya dinomorduakan, tapi sementara Malaysia lebih mendahulukan pendidikan, yang akhirnya Malaysia lebih maju daripada Indonesia. Itu kata beliau. Nah, oleh karena itu hadirin rahimakumullah, ini jadi PR bagi kita sekalian, termasuk saya. Saya berpikir bagaimana ini ya membangun NU ke depan. Makanya sebelum pelantikan itu suka ngobrol-ngobrol kecil, terutama masalah pendidikan ke NU-an. Nah, saya bicara bagaimana nih sekarang ini dengan adanya pemahaman-pemahaman yang semakin banyak datang ke mana, ke Indonesia, terutama khususnya dengan Kerawang juga sudah muncul selebaran kita disulit untuk mengkantarnya, sementara anak-anak SD pun ya madrasah pun baik itu diniyah sanawiyah mungkin ya dari segi keaswajaannya keilmuannya kurang. Nah, oleh karena itu kemarin saya mendengar insya Allah ke depan
itu LP Ma'arif akan menyebarkan buku yang dikarang oleh LP Ma'arif dan sudah dibuat dan siap disebarkan untuk lembaga-lembaga pendidikan, ya, terutama yang berbasis Nahdlatul Ulama. Ya, nanti akan diberikan ini loh sekolah ilmu Al-Fatimiyah, nanti akan ada pramukanya khusus baiknya Al-Musli khusus, ya, dan lain sebagainya. Nah, dari situlah saya bisa memahami sedikit banyak bahwa untuk menjadikan itu boleh katakan harus memiliki 3 B. Mudah-mudahan ini, ya, bisa benar cocok, ya. Pertama itu adalah menjadi orang yang itu harus benar. Yang kedua harus bagus. Yang ketiga harus baik. Apa artinya benar? Berilmu itu harus menguasai ilmu. Apa ilmu harus pelajari? Jangan jauh-jauh lah. Satu, ilmu yang berhubungan dengan keaswajaan Ahlussunnah wal Jamaah. Tentang apa itu? Satu, tentang fikih. Yang kedua tentang tauhid. Yang ketiga tentang tasawuf. Fikih minimalnya. Fikih yang levelnya boleh katakanlah ibtidah. Itu minimal. Ya, contoh surah Munajat, contoh Sakinah. Naik kepada berikutnya adalah Fathul Qorib misalnya. Kenapa? Yang berikutnya karena di situ sudah bicara masalah ikhtilaf al-qaulain. Kalau Sakinah kan lurus satu aja, arkanul wudu sitatun, ya, lurus saja satu, nggak ada ikhtilaf, nggak ada perbedaan. Naik ngaji ke Fathul Qorib, di situ mulai ikhtilaful qaulain, berbeda 2 pendapat. Siapa? Rafi'i dan Nawawi, ya kan? Nah, naik lagi kepada level berikutnya, ya, Fathul Mu'in, Fathul Wahab sampai dengan Tufah. Itu bukan lagi ikhtilaful qaulain, tapi ikhtilaful aqwal. Baik itu hajar, baik muslim, baik zakat dan ansori, terus baina anu. Ini penting sekali kita kuasai ilmu tersebut. Kenapa demikian? Karena bagaimana mungkin kita bisa mengajarkan NU kepada masyarakat kalau seandainya dasarnya saja, misalnya tentang rukun wudu saja kita tidak mengerti. Oleh karena itu, mari kita sama-sama, ya, untuk senantiasa belajar tentang fondasi keilmuan, yaitu tentang fikih, tauhid, tasawuf. Saya kemarin bertasawuf kepada guru saya di Tasikmalaya, dan itu setiap tahun saya ke sana. Guru yang pertama kali mengajarkan kepada saya guru Mina, Sabrina, Ijan, Sulawesi. Pesan beliau kepada saya, sedang haji, niatan jadi santri keras di NU. Ada bisa jadi hijab kerja batal. Aduh salah, tapi mikir baik kan. Ukur itu yang haji, niatan belajar nambah ilmu. Ya, ada yang hijab sakit tuh. Artinya gimana Pak Batal? Di NU itu harus diniatkan untuk mencari ilmu terus dari para ulama. Saya mungkin dikatakan oleh Stefani, ya, ketika ada acara di PWN, tidak kita terus aja, karena di sekeliling mereka itu dah para kiai, apalagi ketika PWN mati putih. Kenapa? Karena mereka benar-benar memiliki ilmu yang mumpuni. Nah, oleh karena itu menjadi pengurus itu harus benar. Benar dalam apa? Dalam keaswajan. Saya ngobrol dengan orang-orang dari Pakatan Surat Allah di Jawa Tengah, Jawa Timur. Untuk menjadi ketua MWCI minimal Riyadul Madinah dites. Betul Pak? Riyadul Madinah. Untuk menjawab, bisa Riyadul Madinah? Oke, silakan. Nyalonkan untuk menjadi MWCI. Bagaimana untuk PC? Saya dengar langsung untuk PC minimal Fathul Qorib. Bisa Fathul Qorib, gugur terus jadi calon. Betul nggak? PC itu Fathul Qorib itu.
Ini di Jawa Barat PW itu menentukan satu kriteria ingin menjadi calon PCNU minimal kategori tidak bisa gugur misalnya. Kenapa? Karena standarisasinya yang namanya juga Nahdlatul Ulama, bangkitnya ulama. Ya kalau bukan ulama gimana ulama gitu ya. Ini penting ya. Kenapa demikian? Karena memang untuk menjadi ilmu pertama benar dulu. Kenapa ketika ini tidak benar dalam tatanan aswajan ini, maka sering terjadi di antara ulama itu ada semacam sedikit perbedaan kemudian gugur bisa digeserkan. Padahal kalau mereka ilmunya boleh katakan mumpuni di bidangnya, ya, insya Allah tidak akan terjadi apa? Terjadi gesekan. Kenapa? Karena semakin banyak ilmu, maka akan semakin banyak apa? Semakin orang itu ilmunya semakin meningkat, maka akan semakin apa? Semakin luas, ya, pandangannya, dan akan menjadi semakin apa? Akan menjadi bijak. Ya, kita lihat ya. Nah, jadi itu hadirin rahimakumullah. Yang kedua, benar di sini dalam kehidupan tentu harus ada juga tentang bagaimana, bukan hanya tahu tentang fikihnya oke, tauhidnya oke, tasawufnya oke, tetapi harus kita perhatikan pula dalam berilmu itu gimana. Karena tidak sedikit ya, kita malu nih, ada orang fikihnya sama dengan kita, tarawihnya 20, itu lah suka talqin, suka tahlilan dan lain sebagainya, tapi saya ilmu tentang keilmuannya belum mumpuni atau belum dikuasai. Yang terjadi apa? Tidak mengherankan kalau ada orang yang pakai PCNU tapi ikut demo dosa. Kenapa? Karena harokat dan fitrahnya tidak dipelajari. Nah, oleh karena tidak hanya amaliyah hadiah yang harus kita kuasai menjadi seorang pengurus Nahdlatul Ulama itu, tetapi juga fitrah ilmunya, harakah ilmunya gimana. Makanya saya sangat sekali dan kita sebut ada tentang Pak Ujang yang bersahadi paginya. Nah, yang sekarang angka itu sedang di laboratorium ya. Nanti akan ada sesuatu hal yang di dalam bentuk ini untuk membuat bagaimana kader-kader ke depan itu adalah orang-orang yang mumpuni baik di dalam segi keaswajaannya maupun di dalam segi keilmuannya berorganisasi. Para hadirin rahimahullah, urus MJ yang saya hormati. Jadi oleh karena itu, ya, mari kita sama-sama untuk selalu meningkatkan ya keilmuan kita tentang aswaja dan tentang keilmuan. Oleh karena itu, saya ketika melihat di grup Dokter Timur ada pengajian di Haji Ahmad, di Ustaz Muslim, ya, kemudian ada siapa lagi, itu bagian daripada untuk mencetak seseorang berilmu dengan benar. Nah, kemudian yang berikutnya, ya, bahwa sering benar itu perlu juga bagus. Apa sering bagus itu? Jadi kalau kita terjun ke dalam ilmu itu jangan disamakan punten ya, masuk ke dalam ormas politik juga, nah, tidak bisa disamakan. Ya, ada perbedaan. Artinya kalau kita masuk menjadi sebagian dari Nahdlatul Ulama, yang pertama saya menganalisa kita harus rela. Artinya apa? Rela jadi posisi apapun di Nahdlatul Ulama. Ya, jadi orang gratis saja usia, jadi waktu sehari terus. Ya, itu ketika tidak masuk ke dalam kepengurusan, ya, kemudian nyaplak di mana-mana, bahwa saya tidak dibawa menjadi Nahdlatul Ulama. Hadirin rahimahullah, saya teringat dengan satu kaidah. Idza batal khusus yang umum. Idza batal khusus yang umum. Di mana-mana batal kekhususan, yang umum, maka keumumannya tetap ada. Misalnya
zakat. Ketika zakat itu tidak sah, maka minimalnya sedekah tetap sah. Kita mau melaksanakan sholat, ternyata sholat itu belum masuk waktu. Aduh, ini sholat belum masuk. Sholat zuhur, perkiraan kita ini sudah masuk waktu sholat, ternyata belum masuk sholat zuhur. Batal lalu susu zuhur, batal urusan zuhur. Nah, kalau umum masih tetap umuman apa? Itu umuman sholat sunat. Minimal sholat sunat tetap ada. Dalam artian ketika kita tidak jadi pengurus ataupun kita tidak struktur yang kita inginkan, itu seolah-olah batal khususan, tapi jangan menjadi batal keumuman dalam berhenti. Jangan batal keumumannya. Ya kok udah jadi NU, jadi Persis, jadi Muhammadiyah, Persib, ya, jangan batal keumumannya tetap batal. Ini yang kalau dilihat ini berarti orang tersebut bagus dalam berhenti. Aduh, saya mah jadi namanya dari lahir ini Pak. Ya, Bumi Ayu teh. Hadirin rahimakumullah. Ini kita bakal siap jadi nanti. Yang kemudian yang kedua dalam hal itu ya juga harus ikhlas. Ya, boleh katakanlah tanpa pamrih. Makanya saya sangat terkesan sekali dan kita pun terkesan yang apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Sultan Mahmud. Di MUI itu jangan apa? Cari itu tapi bagaimana untuk menghidupkan? Kalau bapak-bapak lihat di grup PCNU, Imam Kudin juga ada Batu Ujang. Kami sekarang di PCNU itu berusaha untuk turunan mandiri. Ayo sabarawe. Alhamdulillah kemarin waktu bulan April terkumpul 16 juta. Ya, sekarang mulai ada yang juta, yang ini ketua dewan ya, anggota dewan Pak Isan itu sudah menjadi untuk 3 juta per bulan. Ya masuk 3 juta. Kemudian juga ada yang 1 juta, ada yang 500, ada yang 2,5, ada yang 100, ada yang 50. Dikodil income sabarahawa yang penting tiap bulan ada pemasukan dari anggota pengurus ini. Mudah-mudahan tadinya ya pos hujan berikan dari berhenti dia punya komitmen terus-terusan. Jadi dengan demikian kalau sekarang pengurus RT bisa dibaca itu ada 100 orang, 50.000 minimal seorang itu sudah mengumpulkan uang berapa kita. Begitupun mungkin di MBC ini kalau sekarang tiap pengurus MBC ini ya punya turunan ini sebagaimana Gus Hasan sering mengatakan kepada kita sekalian, turunan di anak saya minimal 50.000 insya Allah mau tinggi gitu kan. Betul lah. Nah, ini mana ya? Asobah lagi. Mari kita sama-sama bekerja. IPCN itu boleh di IPCN tidak demikian. Nah, jadi dengan demikian ini penting ya terlalu. Kemudian kita mungkin ini benar artian bagus. Di dalam RNU itu memang ini yang apa perlu kita tanamkan adalah oke lah sudah benar, tapi juga perlu bagus. Kan itu di sini tadi saya sampaikan kerelaan, kemudian keikhlasan. Yang ketiga, ya bertentu itu bagus itu ya perlu kesabaran. Kalau kerja sekarang Pak Gatot dicinjur, dicaci, atau dibully, apa kerjanya? Udah biasa Pak Gatot, betul nggak? Ya, masalah dibully mah jangan kita, Allah saja dibully, betul nggak? Saling salah sah, perempuan di Quran. Allah dikatakan Tuhan yang tiga, betul nggak? Kita kan dibully, Allah itu di framing silakan, dibully di framing Allah itu Tuhan itu ada tiga. Ya, kemudian lagi oleh Yahudi Allah di framing, oleh Nasrani di framing. Ya, kemudian oleh orang yang ngaku Islam pun Allah itu di framing, mujassimah, berjasa. Ya kan? Di luar kita kan mengatakan lahu ainun, lahu udhunun. Ya, Allah yang duduk di atas aras, ya kakinya memainkan bola dunia. Itu kan sampai seperti itu, berarti sudah apa itu? Sudah membuli kepada Allah. Nabi Muhammad kurang rumahan,
sudah dikatakan syairun, majnunun, kemudian lagi dikatakan gila, penyair dan sebagainya. Jadi banyaknya yang di dalam kita menjalankan misi sebetulnya itu menghadapi orang-orang yang tidak suka kepada kita sudah merupakan suatu anak sehari-hari mereka itulah. Maka ini perlu sekali kita ke depan ber-NU tidak hanya cukup benar tapi juga harus. Nah tentunya bagian daripada bagus ber-NU adalah aktivitas. Nah, keaktifan di sini ini juga merupakan bekal utama untuk memajukan NU. Saya ingat pesan Islam ya, NU ini akan besar. Satu tadi sudah sampaikan benar baik dengan aktivitas, keaktifan. Yang kedua dengan kaderisasi. Ya. Nah, yang ketiga itu mengamalkan apa? Asas nahdlatul. Nah, kalau sekarang pengurusnya tidak aktif, tidak ada pengkaderan 10-20 tahun yang akan datang, wallahu alam, NU masih ada. Nah, oleh karena itulah maka regenerasi ini sangat perlu sekali. Ya, dan kaderisasi dan regenerasi. Nah, para hadirin rahimakumullah, nah ini perlu juga dalam ini perlu sikap yang ketiga dalam kedua dan bagus. Dan yang terakhir kita memerlukan NU yang baik. Jadi ada benar, ada bagus dan baik. Bagaimana baik itu menjaga hubungan kita ini. Kita mengetahui bahwa NU ini adalah bagian daripada ormas yang rahmatan lil alamin. Ketika rahmatan lil alamin ini berarti ketika kita berada di suatu tempat. Saya lihat dalam satu pendapat yang mengatakan rahmatan lil alamin menurut Tafsir Imam Al-Qurtubi dalam kitab Tanbihul Ulum. Jadi disebut rahmatan lil alamin itu ketika kita berada baginda Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Ayat ada. Jadi Nabi Muhammad dikatakan rahmatan lil alamin, Nabi Muhammad sebagai penangkal hajat. Wa makana mu'ajibahu wa anta bihi. Tidak akan terhadap ketika engkau ada di situ. Nah sekarang baginda Nabi itu tidak ada. Bagaimana ajab itu bisa disangka dengan sholawat? Siapa yang suka kita sholawat? Nahdlatul Ulama. Ya kan? Itu penafsiran dari beberapa tafsir. Nah sekarang coba kita bandingkan katanya dengan orang umat dahulu. Nabi Soleh ketika mereka membangkang langsung. Nabi Lut kaum Nabi Lut membangkang langsung saja. Nabi Musa Fir'aun langsung. Coba lagi Nabi Nuh membangkang dihancurkan. Tapi ketika Nabi Muhammad menjadi Rasul, mana kaum yang diperlakukan seperti umat ini? Tidak ada. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sebagai rahmatan ya. Nah sekarang kita pun NU sering dibor-borkan sebagai rahmatan alamin. Jadi di mana kita berada kita harus menciptakan rasa aman dan nyaman bagi orang. Oleh karena itulah maka tidak ada para pendiri NU kemudian sekarang dari PBNU kita ini biasa bergaul dengan non muslim. Orang lain mungkin alergi bergaul dengan non muslim. Betul nggak? Kita bergaul dengan romo, kita bergaul dengan pendeta, kita bergaul dengan biksu. Ya, Gus Dur kan mengajarkan demikian kepada Gus Sinta saja kemarin, saya juga nggak sempat hadir tuh. Ya waktu tangannya modern, tak enteng. Orang lain mungkin kok begini mau masuk ke gereja, mau masuk ke mana ke vihara, karena kita dididik untuk menjadi apa? Untuk menjadi NU yang baik, mau bergaul dengan siapa saja. Ya, kemudian juga NU itu ada istilahnya NU tidak kemana-mana dan NU ada di mana-mana. Ini berarti mengesankan orang yang baik begitu. Mau bergaul dengan partai siapa saja, makanya ada di Golkar, ada di PDIP, ada di PKB, karuan lah, ya, atau juga, ya, mungkin ada juga NU di PKS sudah ada nggak? Ada. Konon presidennya juga itu di orang mana? Nah, kalau itu baik, ada. Ya, karena dia sudah habis aset apa salib ya. Ini juga dia cerita di dalam tapi asal salib. Salib juga. Salib. Nah dalam artian kita ini bisa bergaul dengan siapa saja. Ya makanya Pak Haji Asep Sapri
memfasilitasi musola NU. Siapa yang menyumbang itu? Cina. Itu lagi namanya. Non muslim lagi. Kedai kanan sana kau dulu. Nah, ini perlu kita katakan bahwa NU itu sah dan ori mau bergaul sama saya. Saya alhamdulillah waktu di FKUB ya bisa kenal baik dengan pendeta, bisa kenal baik dengan terutama akar di Pak Jaja di desa ini. Kan Albun almarhum ya, Albun almarhum ya. Berdiam. Eta Pak Jaja Sairin, masya Allah nih. Ya, jadi saya juga terharu ini akhlak Islam dipakai kemanihan anak ini. Kalau saya pernah beberapa kali kejadian dengan penjara ini cerita itu yang tidak sendiri mendiam di sini. Ketika saya lagi masang lampu di Sunda, dia naik motor, datang, Assalamualaikum, aduh, Waalaikumsalam. Goblok sudah, cipik lagi apa? Ah, ayo Pak, datang om, ada penusukan tuh, ya? Goblok. Cerita lagi berikutnya ketika mobil KRB nabrak, terus masuk ke Honda Kumala. Lama sambil 2 minggu ketika kerja datang pajak. Enak, iya Pak, datang. Oh, mana kalau tinggal aja? Ya kan di Honda Kumala sebagai apa tuh? Emas. Hadis ya, dia pun aing buru-buru beres bener. Jangan, cari tadi. Besok saya. Oh, saya pecat sekarang. Bos. Tadi banyak utang uang Pak. Ini mati sudah ada. Bantuan untuk saya. Wah silahkan. Kita, Pak Jaja betul Pak. Pernah datang ke rumah. Apa pokoknya ada bingung-bingung ya. Sampai saya ditawarin aku sih mau nggak ada pengobatan gratis. Oke siapa? Datang dokter di kamar Tuki. Dia bilang, Haji, dia dokter lain dokter sembarang, semua spesialis. Ya, bahkan ada profesor. Itu obat yang bagus. Ayo sih, bahkan pernah bagi sodako jangan anak yatim. Saya juga sodako banyak, mau sodako untuk anak yatim. Ayo sih, kali asal sodako lagi duit pangasuwe gitu. Kenapa? Karena memang ber-NU itu harus bisa merangkul dan siap bergaul dengan siapa saja. Jadi kita tidak anti dengan siapa, dengan keberagaman. Ya, oleh karena itu maka kita ada istilah Islam Nusantara itu merupakan bagian daripada baik. Ya, itu mengamalkan Islam dengan menggunakan budaya yang ada di Nusantara. Yang sementara orang masih alami dengan Islam Nusantara. Ya, nah oleh karena itu mari kita sama-sama membangun Nahdlatul Ulama ini di Kabupaten Karawang, ya, khususnya di Kecamatan Tujaban ini, ya, bisa lebih berkembang dengan baik. Tantangan kita ke depan Pak Gatot, saya Pak Gatot, ya, termasuk semuanya lah, kita semua ini cukup berat juga. Tetapi kalau kita bergandengan tangan bersama-sama, PC dengan PC, ya, MBC kemudian dengan nanti rasanya tidak berat kalau kita bikin bersama, ya. Nanti kita, saya juga pengen memasifkan ini bagaimana caranya ya. Saya sering ngobrol bagaimana kita memasifkan aswaja ini ke masyarakat. Jadi keadilan itu benar-benar dirasakan. Ya. Nah oleh karena itu, nah ini mudah-mudahan ke depan kantor PCN ini bisa berubah total. Jadi ada keinginan dengan Pak Ketua dan sebagainya, asal kami, ya, mungkin MBC Tujaban Timur ataupun MBC Langit selama 30 tahun, 40 tahun di bahula eta kantor PCN ini can rubah-rubah gitu terusnya. Tapi saya optimis lah kalau kita semua bahu-membahu, nah yang nantinya itu kantor untuk kemaslahatan umat Nahdlatul Ulama secara khusus punya untuk semuanya, rasanya tidak ada yang sulit untuk dibangun. Kalau dikumpulkan sekarang
kita ngumpulin 10.000 tentunya sebulan gitu ya, asal bayar istiqomahnya dan di situ juga nama masih bisa gitu ya. Oleh karena itu inilah yang barangkali yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ini saya bukan tausiah, ini sekedar hanya saya berbagi saja tentang masalah kehidupan ke depan. Mudah-mudahan kita masih bisa terjaga dengan tangan membangun ke depan yang lebih baik, lebih bermartabat, lebih bermandiri. Sekian, monggo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.